warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidia Handayani dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah, apa sih KDRT itu? KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun KDRT menurut WHO ialah bentuk aksi yang lebih bertabiat ragam menyebabkan cacat, cedera, sakit, dan seluruh wujud kekerasan. Paling utama dalam KDRT ialah pelanggaran hak asasi orang serta kesalahan terhadap derajat manusiawi. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan ataupun istri, dan pelakunya adalah suami, kaum laki-laki. Walaupun ada juga korban, yaitu laki-laki ataupun suami, dan pelaku adalah istri, yaitu kaum perempuan. Ataupun orang-orang yang ada dalam satu rumah tersebut. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan pengasuhan yang berada dalam satu rumah tersebut. Kemudian, KDRT adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental, di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada dalam satu rumah ataupun satu atap. Seperti terhadap pasangan hidup, anak, orang tua. Kemudian kasus yang terjadi dalam KDRT di Indonesia, yaitu sebanyak 2.260 kasus. Yaitu bentuk KDRT yang paling besar adalah kekerasan fisik, yakni sebanyak 1.848 kasus. Sisanya kekerasan psikis sebanyak 133 kasus. Kemudian kekerasan seksual, yaitu sebanyak 61 kasus. Kemudian kekerasan pemaksaan hubungan seksual, yaitu sebanyak 2 kasus. Selanjutnya, kekerasan penelantaran ekonomi, sebanyak 217 kasus. Kemudian ada juga bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, seperti menampar, memukul, mencekik, membakar, dan mencekam. Kemudian ada juga kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, mengakibatkan rasa ketakutan yang berlebihan pada korban. Kemudian yang ketiga itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan pemaksaan untuk perbuatan seksual yang tidak wajar dan untuk kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah bisa dikatakan juga adalah kekerasan ekonomi, di mana seorang suami membatasi sang istri untuk mencari uang di dalam maupun di luar maupun di dalam rumah, dan menjadikan istri tersebut untuk mencari nafkah atau mencari penghasilan untuk dieksploitasi. Kemudian, yaitu adanya faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama itu adalah faktor perselingkuhan, di mana pelakunya adalah seorang kaum laki-laki atau suami yang memiliki pasangan lagi ataupun memiliki istri lagi, di mana pelaku perselingkuhan ini akan berperilaku lebih keras untuk menutupi perselingkuhan tersebut. Faktor yang mengakibatkan perselingkuhannya itu adalah mulainya tidak puas kepada pasangan dan sampainya bosan terhadap pasangan. Kekerasan akibat perselingkuhan akan muncul dari pihak pasangan yang melakukan perselingkuhan sampai kepada pihak yang tidak melakukan perselingkuhan. Pihak yang melakukan perselingkuhan bersikap keras untuk menutupi upaya perselingkuhannya. Apabila pelaku adalah suaminya, tentu saja ia berpeluang sikap keras dengan topeng kekuatannya yang di atas laki-laki. Kemudian, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Di Indonesia, budaya patriarki sangat marak, di mana membuat laki-laki atau suami dalam tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada perempuan ataupun istri. Sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sepenuhnya adalah milik suaminya. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia ini memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya tergantung pada suami, yang tugas istri adalah untuk menjadi
mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami. Kemudian tidak jarang juga membuat seorang istri itu tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga terjadinya KDRT membuat istri harus bertahan karena tidak ada penghasilan selain dari suaminya. Kemudian, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Faktor rendahnya pendidikan istri membuat suami merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan istri dalam rumah tangga. Para suami menganggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang berpendidikannya rendah di bawahnya. Ketika diketahui oleh istri, maka istri mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami karena menganggap bahwa istri memiliki pendidikan di bawah suaminya dan suaminya memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian permasalahan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan psikologis, tepatnya pada karakter yang menyimpang dari perilaku normal. Permasalahan psikologis yang mempengaruhi perilaku kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu trauma. Trauma adalah sejenis gangguan psikologis di mana penderitanya menderita gangguan terhadap masa lalu yang kurang menyenangkan, membuat mereka takut dan ingat mereka tentang peristiwa tersebut. Terkait dengan KDRT, pelakunya bisa jadi menderita satu trauma masa lalu yang berat dan tidak menyenangkan. Bisa jadi laki yang gemar melakukan penyiksaan terhadap istrinya adalah mereka yang dahulu pernah menderita kejahatan yang berat di mana mereka sangat terguncang secara psikologis. Seperti mereka pernah diperlakukan secara kasar oleh orang tuanya, sehingga terbentuknya persepsi mereka bahwa keras itu baik. Kemudian, dampak terjadinya KDRT. Kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius. Akibat atau dampak akan timbul pasca terjadinya kekerasan. Akan sangat membekas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan korban. Yang pertama itu dampaknya adalah dampaknya kesehatan fisik, di mana korban akan mengalami cedera, gangguan fungsi tubuh, obesitas besar, status kesehatan yang buruk, dampak dari KDRT tersebut dalam kesehatan fisiknya. Kemudian dalam kesehatan reproduksinya itu, korban akan mengalami hamil yang tidak diinginkan, karena terjadi dalam kekerasan seksual tersebut, dan bisa mengakibatkan HIV, gangguan ginekologi, aborsi yang tidak aman, dan komplikasi kepada kehamilan. Kemudian berikutnya yaitu dampak emosional. Seorang korban akan memiliki dampak emosional dan berakibat seperti depresi, gangguan makan, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stres pasca trauma, kemudian merasa bahwa harga dirinya itu tuh rendah setelah terjadinya KDRT tersebut. Kemudian dampak berikutnya itu adalah dampak perilaku, di mana korban bisa melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang, bisa yang sebelumnya tidak merokok menjadi merokok, yang sebelumnya tidak meminum alkohol kemudian akan minum alkohol, dan makan secara berlebihan. Kemudian tidak aktifnya fisik. Fisiknya menjadi tidak aktif seperti sebelum mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dampak profesional, di mana pelaku akan berakibat pada kinerja saat mereka bekerja. Kemudian terganggunya kinerja buruk pada korban di tempat korban bekerja. Kemudian yang kedua itu, korban akan mengalami ketakutan kehilangannya pekerjaan yang sudah korban kerjakan atau korban tekuni. Kemudian selanjutnya adalah dampak personal keluarga, di mana anak-anak yang dibesarkan di rumah dengan kekerasan rumah tangga memiliki kemungkinan lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing dengan kekerasan. Kemudian yang kedua itu, peluangnya terjadi perilaku terhadap anak-anak lebih tinggi dalam rumah yang mengalami kekerasan rumah tangga dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian anak-anak atau menjadi saksi KDRT akan mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya, termasuk dalam perilaku antisosial dan bisa berakibat sampai depresi. Kemudian anak akan mengalami mimpi buruk, ketakutan, nafsu makan turun, dan lambat dalam belajar. Anak dapat mengalami luka, cacat fisik, cacat mental, bahkan kematian yang berujung fatal. Kemudian adanya dampak psikologis, di mana seorang korban itu akan memiliki kedekatan hubungan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat bahwa dirinya itu negatif,
banyak menyalahkan diri sendiri dan menganggap dirinya sebagai penanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat mengalami depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain seperti akibat dan terpuruknya tekanan, kekecewaan, kekuatan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Kemudian, rasa tersebut juga akan mengganggu pola tidur, mengendalikan warna mewarnai segala tindakan yang korban lakukan, menimbulkan insomnia dan mimpi buruk. Kemudian ada juga dampak masyarakat, di mana pewarisan lingkungan kekerasan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Contohnya seperti ayah, seperti orang tua akan turun kepada anaknya, kemudian anaknya akan turun lagi ke keturunan berikutnya, dan lingkungan sekitar pun akan mendukungnya jika hal tersebut sudah diwajarkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian, mempertahankan kepercayaan yang keliru bahwa pria lebih kuat dan berhak melakukan kekerasan. Kemudian, ada upaya untuk pencegahan dan penanggulangi KDRT. Yang pertama itu curhat pada orang yang dipercayai. Kita perlu mempunyai orang yang kita percayai untuk membagi hal yang tidak bisa kita simpan sendiri. Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat, tetangga yang kita percaya itu bukan berarti membuka aib. Namun istri mengalami kekerasan, pasti istri mengalami juga tekanan dalam dirinya, bahkan mungkin depresi. Maka dari curhat tersebut bisa mengurangi beban dari istri. Kemudian, renungkan saran dan nasihatnya. Setelah kita cerita dengan orang yang kita percayai, maka kita juga membuka peluang untuk orang tersebut memberikan saran dan nasihatnya ke kita. Maka kita wajib untuk menyaring saran dan nasihatnya yang positif yang bisa kita ikuti. Kemudian mintalah suami atau istri untuk berkonseling setelah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau sebelum ataupun ada tanda-tanda akan terjadinya KDRT, maka sebaiknya suami atau istri untuk melakukan konseling. Namun tidak adanya pemaksaan. Harus sebagai salah satu pihak untuk mengajak secara perlahan-lahan pelaku untuk konsultasi. Bagaimana baiknya agar tidak terjadinya KDRT yang lebih parah lagi. Atau untuk mencegah terjadinya KDRT. Kemudian segera ambil keputusan. Jika sudah terjadinya KDRT dan kita tidak bisa untuk menanganinya lagi, maka ambillah keputusan yang terbaik. Ataupun bisa juga keputusan untuk melaporkan ke hak yang berwajib. Ataupun juga bisa mengambil keputusan untuk berpisah. Kemudian, ada juga tanamkan iman dan akhlak yang baik, di mana kita berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Kemudian, saling percaya antara suami dan istri. Saling sayang, saling pengertian, saling menghargai itu sangat perlu dalam hubungan rumah tangga. Karena dengan saling percaya itu, kita mudah untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan, maka akan timbul adanya sifat kecemburuan yang kadang berlebihan dan bisa mengakibatkan rasa curiga yang kadang juga berlebihan dan akan mengakibatkan hal tersebut. Kemudian saling percaya antara suami dan istri. Kepercayaan dalam rumah tangga itu sangat penting. Yaitu, jika suami percaya dengan istri dan istri percaya dengan suami, maka kekerasan dalam rumah tangga ini tidak akan terjadi. Karena sudah saling percaya. Kemudian, terciptanya kerukunan dan kedamaian antara anggota keluarga. Kerukunan dan kedamaian dalam sebuah keluarga karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga anggota keluarga dapat saling menghargai satu sama lain setiap pendapat yang ada. Sehingga tidak akan terjadinya KDRT dan tidak akan terjadinya kesalahpahaman. Jika keduanya adanya rasa keterbukaan, kerukunan, kasih sayang yang sudah tertanam dalam keluarga tersebut. Kemudian komunikasi yang baik antara suami dan istri. Komunikasi sangat penting antara suami dan istri agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tidak adanya keharmonisan dan kerukunan, maka bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, maka bangunlah rumah tangga dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.